Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Raya Subang. Jika pihak kepolisian sudah menaruh curiga kepada seseorang, tetapi belum bisa mentersangkakan yang bersangkutan, diakibatkan karena belum adanya dua alat bukti yang kuat, sehingga bisa dijadikan yang bersangkutan jadi tersangka, hanya sebatas kecurigaan ke arah tersangka, tetapi tidak bisa ditentukan sebagai tersangka. Seperti halnya juga masyarakat mencurigai, katakanlah mencurigai seseorang, tetapi tidak bisa juga ditentukan sebagai tersangkanya oleh pihak kepolisian. Kecurigaan itu masih hasil sama antara kita juga dengan pihak kepolisi, mungkin tidak jauh berbeda ya, setelah analisa dan lain sebagainya. Ya kalau memang dua alat bukti yang kuat itu memang ya tidak akan meleset kalau adanya CCTV yang melihat, menyoroti gerak pelaku pada saat eksekusi. Ya, atau ada pengakuan dari satu atau lebih dari satu orang melihat seseorang itu ada di TKP. Nah, itu baru bisa kuat. Nah, kalau misalkan ada kecurigaan yang sama, halnya juga polisian mencurigai seseorang tetapi tidak bisa mentersangkakan seseorang itu karena belum adanya dua alat bukti yang kuat, maka kita cari cara lain. Apa itu cara lain? Yaitu mentersangkakan seseorang yang kira-kira dicurigai 90%. Katakanlah persentase 90% dicurigai ya. Dan dicurigainya itu bukan hampir sama dari kebanyakan orang. Dari masyarakat, apalagi dari pihak kepolisian, misalkan mencurigai seseorang 90%. Nah, cari cara lain. Kalau cara pertama misalkan tidak bisa karena tidak ada dua alat bukti yang kuat, cari cara lain. Misalkan begini. Kalau kita atau pihak kepolisian mencurigai seseorang, katakanlah Z, saya tidak akan ngambil dari A, B, C, D, nanti pikirannya ini mengawang-awang. Ambil saja yang terakhir Z aja lah, karena kalau Z belum pernah disebut-sebut di di kasus ini ya. Kalau Z belum pernah ada nama Z atau inisial Z disebut-sebut ya. Nah, katakanlah seseorang yang misalkan Z aja gitu. Dia dicurigai misalkan 90%, misalkan ya. Nah, kita cari caranya apa? Cari kehidupan dia. Apa kehidupan dia? Aktivitas dia. Ya. Hal-hal yang mengenai kehidupan, aktivitas dia, kemudian cari letak-letak kesalahannya. Cari letak-letak kesalahannya. Misalkan apakah dia punya organisasi, apakah dia punya bisnis, apakah dia punya kehidupan sosial, apakah dia punya pekerjaan. Nah, dicari, selidiki apa hal-hal aktivitas dia yang kita curigai. Di kegiatan dia, adakah celah-celah di sana untuk bisa ditersangkakan? Apakah ada yang dilakukan oleh dia kesalahan-kesalahan di dalam aktivitas dia? Maka tersangkakanlah dia di aktivitas itu. Jika di aktivitas itu dia ada kesalahan. Cari jalan-jalan itu. Semoga dengan cara jalan itu nanti ditersangkakan karena dia ada punya kesalahan misalkan di jalan itu, di arah itu, maka bisa nantinya merembet ke arah kasus Subang. Ya, tersangkakan dulu, masuk dulu dalam sel
Nah, di sana baru dia bisa akan mengakui bahwa dia telah melakukan kejahatan Subang itu. Nah, sekali lagi, kalau tidak bisa, ini baru apa? Ini baru ide ya, baru gagasan, tidak, bukan berarti benar ya. Ini baru gagasan bahwa kalau di cara ini tidak bisa, tidak ada dua alat bukti yang kuat, cari celah-celah di arah lain yang bisa tersangkakan dia yang dicurigai 90%, cari kesalahannya sampai betul-betul kuat kesalahannya. Kalau misalkan sudah terlihat kesalahannya, celah-celah kesalahannya itu jelas, sudah itu dari arah situ saja, dari arah yang lain itu. Ya, apakah di pekerjaannya, di organisasinya, di sosial, kehidupan sosialnya, ya. Cari celah-celah itu. Tak. Menyangkut pidana tidak, tak, langsung perkarakan di situ, perkarakan sampai dapat tersangkanya di arah lain, di bidang lain. Ya, kalau di bidang lain misalkan potensinya lebih kuat ke arah tersangka, kenapa tidak? Ya, kalau di bidang lain, di arah lain, di kegiatan lain, dia lebih potensi untuk bisa ditersangkakan. Coba cara itu yang kita coba ya, mudah-mudahan dari pihak kepolisian bisa coba menelusuri ke arah hal yang sifatnya arah lain gitu ya, sehingga nanti bisa masuk ke ranah Subang seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi, kasus Subang akan terbongkar, yaitu dari arah lain, other way. Berapa persen kira-kira celah-celah untuk bisa ditersangkakan di arah lain itu? Apakah bisa 90% tetapi belum terkuak? Ataukah belum ada yang berani mendobrak ke arah sana? Padahal celah-celah itu sudah ada. Jadi kesimpulannya apa? Anda sendiri yang bisa menyimpulkan. Kenapa sudah 2 tahun kok tidak bisa dicoba celah-celah arah lain itu? Ada apa? Ada apa ini? Saya tidak akan mengatakan ada apa dengan ini, tidak. Tapi Anda yang bisa mencermati lah. Ya, sudah hampir 2 tahun. Karena celah-celah itu sudah jelas sebenarnya. Celah-celah itu sudah jelas sebenarnya. Mungkin, sekali lagi ya, mungkin baru dugaan. Ini baru dugaan. Tetapi kan dugaan itu masuk di akal. Dugaan itu masuk di akal. Loh, ini kenapa begitu? Ini kenapa begitu? Tidak mungkin ini bisa gini. Ini bisa dilaporkan. Ini bisa dilaporkan. Ini bisa dilaporkan. Nah, tinggal ada berani nggak yang mau melaporkan, itu saja sebenarnya sih. Barangkali ya, kalau misalkan ada celah-celah itu, ada nggak berani yang melaporkan? Apakah belum terendus oleh pihak berwajib? Nah, celah itu sebenarnya yang harus berani melaporkan. Duduk diskusi dengan pihak kepolisian. Pak, ini begini-begini. Kok Bapak diamkan saja sih? Misalkan ya, Pak, ini begini-begini. Ini kan ranahnya polisi, Pak. Kok didiamkan? Misalkan, contoh ya, sekali lagi misalkan, diskusi seperti itu. Cuman ada enggak yang berani? Seperti itu. Kalau ditanya ke saya, ya saya belum ada keberanian. Gitu ya. Jujur aja belum ada keberanian. Kapan berani itu muncul, ya nanti tunggu waktunya saja. Nah, itulah sajian pagi ini adalah cari celah dari arah lain atau dari cara lain untuk mentersangkakan si dia. Jika di ranah Subang tidak bisa terdeteksi, tidak bisa ditersangkakan, maka tersangkakanlah dia di arah yang lain, di celah yang lain. Mudah-mudahan di celah itu bisa nanti menyeret ke arah Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.